Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai tata cara membuat surat kuasa khusus. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Meldi Hernijar, NIM 11930500063, kelas Ilmu Hukum B, semester 6. Sebelum kita membahas mengenai tata cara membuat surat kuasa khusus, kita harus tahu apa itu surat kuasa khusus sendiri. Surat kuasa khusus adalah pemberian kuasa yang dilakukan hanya untuk satu kepentingan tertentu atau lebih. Bisa dilihat dalam pasal 1975 KUH Perdata. Kemudian dalam surat kuasa khusus, di dalamnya dijelaskan mengenai tindakan-tindakan apa saja yang boleh dilakukan oleh penerima kuasa. Berikut ini adalah contoh surat kuasa khusus. Dalam membuat surat kuasa khusus, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam membuat surat kuasa khusus. Yang pertama adalah mengenai judul. Di sini kita harus mencantumkan bahwa ini adalah surat kuasa khusus. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengenai identitas para pihak, baik pihak pemberi kuasa maupun pihak penerima kuasa. Di sini, identitas para pihak harus dicantumkan dengan jelas dan lengkap. Dan di bawahnya dipertegas juga bahwa pihak tersebut sebagai apa? Apakah sebagai pemberi kuasa atau sebagai penerima kuasa. Sebagai contoh di sini, yang bertanda tangan di bawah ini yaitu nama Nanda Aruni bin Kasno, kemudian nik, tempat tanggal lahir, agama, pekerjaan, dan alamat. Untuk selanjutnya disebut pemberi kuasa. Kemudian dalam hal ini memilih domisili hukum kuasanya dan memberikan kuasa kepada Meldi Hernijar SH, seorang advokat dan penasihat hukum yang beralamat di jalan apa harus dicantumkan. Kemudian secara bersama-sama maupun dapat bertindak sendiri-sendiri, mendampingi dan mewakili untuk dan atas nama pemberi kuasa. Yang selanjutnya disebut sebagai penerima kuasa. Selanjutnya di bawah identitas para pihak ada kata khusus. Kata khusus atau klausa khusus ini menandakan bahwa ini adalah surat kuasa khusus. Setelah itu, kita mencantumkan kasusnya tentang apa. Kasus apakah yang dikuasakan oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa, dan juga kewenangan pengadilan mana tempat gugatan diajukan, dan yang terpenting kita mencantumkan identitas pihak tergugat. Dalam contoh di sini, untuk dan atas nama pemberi kuasa mewakili dan atau mendampingi kepentingan hukumnya sebagai penggugat untuk mengajukan gugatan perkara prestasi atau perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Bandung, kemudian alamatnya terhadap nama Bapak Hamdi bin Asep, tempat tanggal lahir, pekerjaan, agama, dan sebagainya. Yang selanjutnya disebut sebagai tergugat. Lalu selanjutnya kita mencantumkan hak-hak penerima kuasa, baik itu hak substitusi maupun hak retensi. Sebelumnya, hak
substitusi merupakan salah satu bentuk pemberian kuasa yang diatur dalam pasal 1803 KUH Perdata, di mana pada dasarnya arti hak substitusi adalah hak untuk menunjuk kuasa pengganti, yaitu ketika penerima kuasa menunjuk orang lain untuk menggantikan dirinya dalam melakukan kuasa. Di sini, untuk keperluan tersebut, di atas para penerima kuasa diberikan hak-hak antara lain. Ada 5. Yang pertama yaitu membuat dan mengajukan gugatan perkarawan prestasi atau perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Bandung. Kemudian yang kedua, menghadiri setiap persidangan perkara tersebut di Pengadilan Negeri Bandung, menghadap dan berbicara di hadapan hakim yang memeriksa perkara ini, mengajukan gugatan, menerima jawaban, mengajukan replik, menerima duplik, mengajukan pembuktian, mengajukan dan atau menolak kesaksian, mengajukan kesimpulan, mohon putusan dan minta salinan putusan dan lain sebagainya. Kemudian poin yang ketiga yaitu dapat mewakili di depan dan menghadap di hadapan pejabat atau instansi pengadilan, kepolisian, kejaksaan dan lain sebagainya. Kemudian poin yang keempat, menandatangani berkas-berkas, menerima dan menandatangani kwitansi dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima, yang pada intinya melakukan upaya hukum yang oleh penerima kuasa dipandang perlu, penting, dan berguna, serta baik untuk dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang terakhir adalah tanggal surat kuasa dibuat. Di sini ada tanggal surat kuasa yang dibuat, yaitu Bandung 23 Februari 2020. Kemudian yang ditandatangani oleh penerima kuasa yaitu Meldi Hernijar SH. Kemudian pemberi kuasa yaitu Nanda Aruni binti Kasno dengan materai. Cukup sekian pemaparan mengenai tata cara membuat surat kuasa khusus. Mohon maaf kalau misalkan banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.